But kipas dikebut sambil duduk pucuk kursi. Diam dulu, jangan ribut, Ustadz Gaul akan beraksi. Kebut-kebut kipas walaupun hangat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Soal pantun lah diborong Mang Bahri. Tak nambahi lagi, dikit itulah. Habis benar pagi ke. Modal habis, pantun habis, sudah. Mbak Uji, kamu tadi nak belajar di sini pantun tadi. Yang 2, yang 4 itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Kedua, mempelai yang sedang bersanding bahagia hari ini duduk bersama pasangan yang sudah diincar-incar dari dulu. Hari ini jadi kenyataan. Hayalan jadi kenyataan. Bagi Puji juga kenyataan. Kau tak mimpi lagi, Puji. Coba kau cuil belakanganmu, jelas bukan orang. Kalau jelas yang itulah berarti bukan dalam hayalan lain. Bahwa Mang Bahri sudah menjadi kenyataan. Impian sudah menjadi kenyataan. Apa yang diinginkan oleh Junaidi, apa ini? Nazril. Oleh Nazril hari ini sudah menjadi kenyataan, mencari seseorang pendamping yang dalam idaman hatinya tadi dalam melirik lagu adalah bidadari surga. Bersyukur Nazril kau dapat bidadari surga yang dilahirkan di Saka 3. Yang model macam itu cuma sekok ikalah. Pak Mulyadi punya bidadari berapa ekor? Punya bidadari bangun. 2, masih sekok lagi Bapak Ibu. Masih di dalam pemasaran. Belum laku karena masih di dalam pendidikan. Jadi masih sekok lagi bidadari ini. Hari ini bidadari diambil oleh pangeran dari Payakabung. Ciri pangeran Payakabung galak tegak di pucuk jerambah. Jadi kalau lah di pucuk jerambah tinggi berarti itulah Payakabung. Nah itulah daerah kekuasaan dari Adandain. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini menikah. Saya akan menyimpulkan dalam waktu yang singkat ini nasihat-nasihat untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah. Saya simpulkan menjadi satu kata yang menjadi pengikat kalian. Satu kata itu adalah nikah. Kalian berdua menikah. Maka nikah ini akan menentukan baik buruknya tergantung dari kalian berdua. Kata nikah itu berarti bersatu padu. Hari ini sudah bersatu padu. Maka unsur kata itu terdiri dari 5 huruf. Yang pertama, nikah itu diawali huruf N. Nazril, sesuai dengan namamu Nazril N. Namaku juga N, Nur Hasan. Maka yang pertama nikah itu adalah niat. Kau luruskan niat, karena niat akan menentukan jawaban dari apa yang diharapkan. Tentu semua perbuatan kita ibu bapak sekalian harus didasari niat. Saya tidak tahu niat Nazril hari ini menikahi Puji. Apa dia niat nih? Kita tanya lah. Apa kira-kira niatmu bini? Kepengen ngapu? Jadi pendamping hidup.
menginginkan menjadi pendamping hidup. Nak paraan terus cai. Pendamping hidup. Tadi uji Mang Bahri, jangan lulu tadi kan, jangan di luar uji pantun Mang Bahri. Jangan juga di belakang. Kalau kamu di luar, kaji kamu ninggalkan aku. Kalau kamu di buri, kaji kamu tak keluar menakulan dulu. Maka jadilah engkau pendamping hidupku. Sesuai berarti, cocok dengan pantun kamu tadi. Berjalan bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama niat luruskan. Niat yang tertinggi ananda berdua adalah lillahi taala. Nikah itu ibadah dan niat utamanya adalah lillahi taala, karena Allah taala. Karena disebut niat, maka ada lapas niat, ada doa nih. Maka diajarkan oleh baginda Rasul, tanamkan niat, lalu mulailah dengan doa. Itu ajaran agama. Niat tadi karena lillahi ta'ala, sengaja aku menikah untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul atas perintah Allah SWT. Lillahi ta'ala. Itu yang paling utama. Kayak dulu niat karena cantik, melihat puji. Ingat ketat, aku tuh terpesona ngelihat puji itu. Kau juga puji. Ngatakan tak aku tuh menikah karena tak tahan lagi nyengok kakak tuh alang ke belaga nih, katakan bujang payah kabung itu. Dari mana datang asap dari Musi ke Sungai Lebung, dari mana nian datang sedap bujang dari payah kabung, dari Gusi ke Lubang Hidung. Dia punya kumis tipis, dadu lancip, maka puji tak berpindah ke lain hati. Nyut sir berdenyut, cinta berdebek. Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat itu bukan utama. Cantik bukan niat utama. Kekayaan bukan niat utama. Tapi karena Allah lah niat yang paling utama. Maka ketika niat diluruskan karena Allah, maka akan dapat dua kebaikan, dunia dapat, akhirat dapat. Maka sebelum niat atau sesudah niat dianjurkan berdoa, minta pada Allah supaya pernikahan kalian ini sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan semua aspek kehidupan dalam agama ini diajarkan berniat. Diajarkan juga doa. Doa untuk orang pengantin ini lapal unggahul. Lapal. Yang mana? Yang untuk malam lagi, lapal lu. Kali tak tahu doa. Berdoa, jangan kapan terjengok laju. Ya doa, coba doa ya beri. Allahumma jannibna minasyaitan. Iya. Tahu pak lah deh. Aku kalau disalah doa, Allahumma lakasuntu. Allahumma lakasuntu. Bubuka model. Bapak ibu, sepele, tapi ini penting karena doa memulai dengan niat yang baik akan menghindarkan dari sesuatu godaan, gangguan. Usaha boleh kita lakukan, tapi Allah yang menentukan berhasil tidak. Maka doa adalah silahul mukmin. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, nikah itu adalah huruf I. Harus punya ilmu. Bagaimana ilmunya? Laki-laki ada posisi, perempuan ada posisi. Harus punya ilmu. Tadi sudah disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin rumah tangga. Puji jangan terbalik. Kakakmu pemimpin, bukan kau pemimpin. Yang namu pemimpin komando adalah di laki. Kapan uji laki? Maju jalan, maju jalan. Jangan dua laki bini tak serembak. Laki nyuruh maju jalan, yang bini kali balik kanan bubar jalan. Sudah tak kompak. Maka dengarkan aba-aba suami, selagi lakimu ngajak kepada kebaikan kau ikuti, Nazril. Tapi kalau dia ngajak kepada tidak kebaikan, boleh kau tidak mengikuti, tidak patuh. Namun dia ngajak kebaikan, ikuti. Apa yang telah digariskan oleh agama kau ikuti. Tapi kalau tidak lagi digariskan oleh agama,
boleh kau tidak mengikuti. Maka ilmu ini harus penting dalam rumah tangga. Bapak Ibu hadirin sekalian, maka nikah sekarang dibatasi karena banyak masalah pernikahan dini. Lagi budak-budak labu laki labu bini, belum ngerti ilmu belaki bini. Bamani jadi bapak, apa tanggung jawab nih? Bamani jadi bini, apa tanggung jawab nih? Karena belum ada ilmu. Maka insya Allah mereka berdua sudah cukup. Sekarang kan kalau perempuan dibatasi usia tidak lagi 16 tahun, 19 tahun. Yang jantan juga 19 tahun. Tak boleh nikah di bawah itu, dengan konsekuensi tak dapat surat nikah secara peraturan negara. Menurut agama Pak Mani Ustaz, mentak jadi rum sah masih. Menurut agama tak jadi rum sah. Kamu lah lewat dari 19. Ah, lah lewat. Lah lewat Bu, tenang baik, aman. Lah lewat 19 tahun. Jangan pula terlewat 30 tahun. Itulah tergantung lagi. Buruk tergantung mau jisailin. Jadi pas lah. Ini pasangan yang ideal, yang pas menikah. Umur sudah cukup, pendidikan sudah cukup. Uji ku jengok SE, sarjana ekonomi. Cocok kau dapat istri. Dia pacak berhitung. Sarjana ekonomi ini kan sarjana yang pacak ngitung-ngitung. Insya Allah kalau kau pendapatan ada pacak dihitung. Cuma lamun kau tak kata pendapatan, apa dia nak dihitung? Maka banyak-banyak pendapatan. Karena pendapatan dan pengeluaran harus seimbang dalam rumah tangga. Kapan kecil pendapatan, besar pengeluaran, nah itu erok pula. Maka harus seimbang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau puji begawi kau? Belum. Ada ilmu insyaallah, ada tempat mencari rezeki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, nikah itu adalah ka. Huruf ka. Nikah harus kawin. Kalau bahasa budak muda namun klik. Nyambung. Kalau kamu kawin nikah tak nyambung, tanda bersambung, maka belum akan terjadi samawah, sakinah, mawaddah dan warahmah. Maka harus klik. Perbedaan pasti ada. Tidak mungkin semua sama. Kamu lihat kedua mempelai ini, tidak sama. Yang laki-laki agak bulat dikit, yang betina tinggi. Lain nih. Ikat potongan yang berbeda, tapi mereka saling melengkapi. Bagus. Laki-laki putih, kalau aku hitam. Dapat puji agak hitam dikit. Bagus. Seimbang. Kalau aku hitam, orang rumahku putih. Anakku abu-abu. Itu namanya sepasang, tidak mesti sama, saling melengkapi. Kalau nyari perbedaan, pasti banyak perbedaan. Tapi cari titik bersama untuk bersatu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus titik bersama untuk bersama tadi, untuk kawin. Tidak lagi ada perbedaan orang tua, mertua. Dah kata lagi puji, oi ke umakku, oi itu umak kakak. Sama ketika suamimu hari ini kau mengambil seorang laki-laki menjadi suamimu, maka ibumu dan ibu suamimu adalah ibumu. Tidak ada bedanya. Kedua-duanya harus dihormati. Ayah juga sama. Kalau kau punya bapak, tuh yang di Paya Kabung, besar tinggi, itu boleh bapak itu, gagak pula sakat itu. Kamu lagi, kau merokok tadi? Nah, tak ada merokok. Bapakmu merokok. Kenang kan? Amun nak baik, sekali-kali belikan rokok bapak tadi. Cuma bakari bapak ibu sekalian, mantu ke kadang-kadang kurang ajar dengan mertu. Tiga rokok mertu habis. Awak mantu. Gaya icak pakam nian. Katakan sehat lah bu, pak kamu tuh sehat. Katakan rokok bapak tadi mertu terkapar lah cu. Sambil ngajak bergesah dikit. Juga mantu ya. Menyangka insya Allah dah.
Insya Allah dah. Jadi orang tuamu, orang tuaku, orang tuaku, orang tuamu. Tetap dihargai, tetap dihormati sama-sama. Keluargaku, keluargamu, keluargamu, keluargaku. Jangan saling menjahatkan. Ini klik namanya. Jadi kedua keluarga saling memberikan yang terbaik. Yang ketiga, nikah adalah amanah. Ingat, tadi kan disebut dalam lagu tadi, amanah, bahwa laki amanah, bini amanah. Maka jaga, puji, laki ke orang jantan nikah amanah. Apa yang perlu dijaga? Amanah dari Allah itu mentakdir amanah ke satu diambil Allah, yang kedua diambil betina lain bagari. Banyak pencuri laki-laki kan. Nah makin nak dijaga amanah. Kau juga baik, jaga istrimu dengan baik-baik. Yang terakhir adalah nikah harmoni. Ciptakan keluarga yang harmonis dalam rumah tangga. Itu adalah kalian sendiri, bukan orang lain. Kalian sendiri yang membuat happy dalam keluarga. Bagaimana cara ini? Cari cara yang dapat menyenangkan kalian berdua. Mulai mengecilkan persoalan yang membuat perpecahan, tapi besarkan sesuatu yang membuat kalian bahagia. Karena yang menentukan bahagia tidak bahagia adalah kalian berdua. Harmoni dalam rumah tangga tidak dipengaruhi oleh dunia luar. Kalau kalian berdua sendiri menginginkan harmoni itu ada dalam rumah tangga. Mulai dari panggilan, mulai dari ngomong, itu menciptakan harmonis. Lah, ada sepakat manggil kakak. Sari ke ayang papi ya bu itu. Belum, naik ya harus berembak malam itu. Jadi malam itu berembak, banyak rembakan malam itu. Termasuk nak manggil apu kakak, apu mama papa, apu umi, abi, apu ayang beb. Ayang beb. Beb ngate bau jadi beb. Mani beb. Itu ngatakan lagi ngerurui anak bebek. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itu terserah kamu. Yang penting panggilan yang bagus-bagus lah. Kalau berpacaran budak bakari kadang-kala Bapak Ibu sekalian melebihi orang lelaki bini. Kapan lagi bergurau sayang, sayang. Mengatakan sayang sudah tidur. Iya, juga sama nak kemana ancam. Kapan lah jadi laki? Tak kalah lagi nyebut sayang. Mengatakan balik kamu. No, tak kati lagi sayang tadi. Hilang sudah. Maka panggilan ini menyejukkan hati. Panggil dengan yang menyejukkan hati. Yang kedua, tutur kata, akhlak. Laki dengan bini, akhlak, tutur kata. Bini dengan laki, akhlak, tutur kata. Banyak ribut rumah tangga karena omongan yang tak pas. Laki ngomong dengan bini pecah merentah. Apalagi sebaliknya, bini ngomong laki pecah merentah. Laki ngomong bini cak pemarah terus. Padahal bukan tempat dimarahi bini. Laki juga, kau jangan pernah ada kalimat yang merentah laki. Oh itu kami jantan itu diperintah bini, rasanya maju mundur, meruap-ruap ada. Padahal benar yang diperintah oleh bini tadi. Kak, nyebut ayik kamu situ, merentah. Memang ayik tak kati, benar. Cuma tak ada itu merentai. Kak, kita kati ayik, kamu kati gawi tolong ambil kena ayik. Nah lemak nengari. Kak, itu lah nyebut ayik kamu situ. Lantaklah kau aku tadi nak mandi kan. Jawab. Padahal dia nak mandi juga. Kapu. Tak pas cara menyampaikan. Itu akhlak dalam mulut keluarga. Kadang hal yang sepele. Kamu belum melewati, kapan kagilah mulai kenangkan bayi nasihatku ini. Apa? Tutur kata itu menjadi pemicu dan pemanis keluarga. Kalau akhlak dalam tutur kata keluarga itu bagus, maka insya Allah ketenangan batin akan ada. Kalau batin kamu tenang dalam berkeluarga, roh rahmat Allah akan turun. Rezeki turun. Tapi kamu nanti kamu tak sakinah, tak tenang karena omongan bini, karena omongan laki, maka semua itu akan buyar di hadapan Allah. Mungkin rahmat tak akan turun. Yang terakhir, tetap memohon doa kepada Allah, menghormati kedua orang tua untuk keberkahan hidup kalian. Jangan lupakan jasa mereka. Puji, kau kagilah diambil oleh Nazril.
Kepaya kabung, tak terkenang lagi balik ke Salatiga. Diajak mandi ke Batanghari, ay saya nggak bisa mandi di sini. Iya, awak besar-besar di Batanghari gelap. Tak kenang lagi dengan Salatiga. Jangan tak terkenang dengan umat itu nah. Sari kita kantor-kantor ngururi kau. Payah awak korban mendidik membesarkan lah besar belagak diambil Nazrin. Kapan kau nak malas dia? Mentah ada kau menyenangkan hati dia. Jangan sakit hati dia. Kau juga Nazrin, jangan sakit hati ibumu. Sehingga akhirnya ada kalimat yang tidak baik keluar dari mulut orang tuamu. Dan itu murka mereka. Maka pupuklah hati mereka. Sehingga keluar kalimat yang baik. Doakan ya Allah. Unjuk anak yang soleh, solehah kepada anakku yang baru nikah. Berikan rezeki yang halal dan banyak kepada anakku yang baru nikah. Insya Allah kalian sakinah, mawaddah, dan warahmah. Demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau keteruskan lagi umat pengantin nangis. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.